Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya? Oke, kita ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran akan disampaikan oleh ibu. Pasti kalian belum kenal ya sama ibu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Nama ibu Friska. Nah, ibu dari mahasiswa PPL yang ada di SD. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran 1, 2, dan 3. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti siap. Nah, coba silahkan peralatan untuk belajarnya silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah? Oke, jika sudah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, kita sudah membaca doa. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti siap. Nah, untuk itu, yuk kita masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajaran yang pertama, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar siapa? Ada gambar Ayah Siti, Ali, dan Siti. Nah, itu ada judulnya tentang kebersamaan di rumah Siti. Nah, kita baca teks yang di sampingnya itu secara bersama-sama yuk. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam mendongeng. Nah, pasti kalian juga ada yang pernah ya membaca teks tentang dongeng. Pasti ya ada banyak sekali jenis-jenis dongeng. Apalagi ada yang jenisnya itu tentang fabel. Fabel itu tentang cerita dongeng hewan. Nah, berikut ini ibu juga mempunyai dongeng tentang kecerdikan menumbuh kebaikan. Yuk kita baca bersama-sama. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Nyam. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Di sini ada percakapan antara ular dan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang sangat lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Nyam. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular.
tikus. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri di sini. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam dan mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Tikus, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih baik dan menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Ular mengangguk, tandanya mengerti. Ular, baiklah kalau begitu maafkan aku ya tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan secara bersama-sama. Nah, setelah tadi kita membaca dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan, coba Ibu ingin bertanya, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Siapa? Ular dan tikus? Pintar. Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Kecerdikan tikus itu saat ular hendak memangsa tikus, tikus berkata hanya tinggal mereka berdua yang ada di padang pasir, sehingga ular tersebut tidak jadi memakan tikus. Nah, yang ketiga, mengapa ular dan tikus tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus hanya hidup berdua di padang pasir. Ular takut tidak mempunyai teman untuk mencari makanan bila ia memakan tikus. Wah, kalian hebat. Nah, selanjutnya di saat ayah sedang menceritakan dongeng kepada Siti dan Ali, tiba-tiba ibu datang membawa 3 buah kue donat. Setiap kue donat dipotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan, yaitu tentang mengenal pecahan. Nah, di pecahan itu, yang pertama itu tadi, itu ada gambar apa? Ada gambar donat yang utuh, kue donat yang utuh. Di sana tulisannya utuh. Kemudian kue donat itu dibagi menjadi 2 oleh ibu. Ya. Nah, dibagi menjadi 2 itu setengah-setengah, ya ukurannya sama besar. Nah, terus yang di bawahnya coba dilihat. Kue donatnya utuh, kemudian dipotong. Tapi dipotongnya setengah atau tidak? Tidak ya, itu hanya sebagian kecil saja yang dipotong dari bagian kue donat yang besar. Itu disebut bukan setengah. Meskipun mereka dibaginya menjadi 2, potongannya ada 2, tetapi kue donat itu bukan setengah. Kalau yang setengah itu yang bagiannya sama besar. Contohnya ada di gambar yang atas ya. Itu namanya setengah-setengah. Sudah mengerti? Nah, selanjutnya agar nambah mengerti, Ibu punya penjelasan yang lebih jelas. Nah, di sini tadi Ibu membawa 1 donat. Kemudian Ibu membaginya menjadi 2 bagian. 2 bagian donat itu dibagi menjadi ukurannya yang sama besar. Jadi ada 2 bagian donat ya. 1 dipotong menjadi 2 bagian yang setengah-setengah menjadi 2 bagian donat yang sama besar. Nah, 1 bagian donat dari 2 bagian donat atau setengahnya donat itu disebut 1/2. Nah, 1/2 itu bisa dibaca dengan setengah atau 1/2. Sudah paham? Pasti ya paham, karena ini dijelaskannya oleh kue secara langsung. Nah, selanjutnya di sini. Nah, coba Ibu mau tanya, tadi sudah dijelaskan ya tentang setengah atau bukan setengah ya. Nah, di sini coba tuh ada pertanyaan yang nomor 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Ya, jawabannya itu karena 2 bagian donat tersebut masing-masing disebut setengah karena dipotong menjadi
bagian setengah-setengah yang ukurannya sama besar. Nah, yang kedua, mengapa dua bagian donat di samping tidak disebut setengah? Ada yang tahu jawabannya? Iya, betul. Dua bagian donat di samping itu tidak disebut setengah karena tidak dibagi setengah dengan ukuran yang sama. Ya, beda kan ukurannya? Yang walaupun mereka sama-sama ada dua, tapi ukurannya berbeda. Jika yang pertama itu memiliki ukuran yang sama besar, berarti disebut setengah-setengah. Nah, jika yang kedua itu tidak disebut dengan setengah-setengah karena ukurannya itu berbeda. Ukurannya tidak sama besar. Pintar. Sudah paham ya? Paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola ketukan irama. Di sana ada keterangannya. K dengan huruf dengan lambang K disebut dengan bunyi kuat. Itu yang warna merah tulisannya. Terus yang L itu bunyi lemah. Nah, kalian bisa membedakan antara bunyi kuat dan bunyi lemah itu dengan berbagai praktik. Misalnya tuh ada jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Tuh yang pertama itu bunyi satu apa? Bunyi memukul meja. Yang kedua itu bertepuk tangan. Nah, itu kan beda ya. Ketika kita memukul meja, suaranya akan duk duk duk. Nah, ketika kita bertepuk tangan, suaranya plok plok plok. Itu lemah sama kuat ya. Nah, ada contoh yang kedua, ada irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah, kentungan itu ketika dipukul suaranya nyaring, tong tong tong, sehingga bunyinya itu sangat kuat. Sedangkan ketika tongkat kayu dipukulkan, suaranya akan tek tek tek. Nah, itu merupakan bunyi lemah. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara bunyi kuat dan bunyi lemah? Sudah? Nah, jika sudah, selanjutnya ayo kita bernyanyi bersama-sama. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu ya lagu tentang cicak-cicak di dinding. Pasti. Nah, iramanya itu agak cepat, 2/4. Dan lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, kita bernyanyi bersama-sama diiringi dengan tepuk tangan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ketika sudah menyanyikan lagu cicak-cicak, kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk kalian yang masih ingin bernyanyi, silahkan nanti kalian nyanyikan di rumah ya. Nah, untuk mencari instrumennya kalian bisa cari di YouTube juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang bermain menjaring ikan. Di sana ada di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu ada Ali dan teman-temannya yang sedang bermain di kolam renang. Nah, kita agar tahu mereka sedang apa, kita baca teks yang di bawahnya yuk secara bersama-sama. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, di samping sebelah kanan, di gambar sebelah kanan ada apa? Ada gambar gerakan berjalan di air. Kalau kalian suka berenang, pasti kalian sudah melakukan gerakan berjalan di air ya? Iya, nah seperti itu kan? Sama kan? Sama. Nah, selanjutnya setelah tadi ibu banyak bercerita, terus menjelaskan, selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu bacalah dongeng di bawah ini. Buatlah video saat membacakan dongeng. Siap? Siap. Nah, nanti videonya dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke? Oke. Nah, jika ada yang tidak bisa mengirimkan di Google Classroom, bisa kirim ke ibu atau ke Ibu Nurjana. Siap? Siap. Nah, selanjutnya
Tadi kan ada ayah Siti, Ali, dan ibu yang sedang berkumpul di rumah Siti. Nah, sebulan kemudian mereka melakukan atau melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama keluarga. Nah, pasti di antara kalian juga ya sering mengikuti acara keluarga tentang silaturahmi keluarga. Nah, biasanya silaturahmi keluarga ini diadakan bukan hanya pas lebaran loh, tetapi di bulan-bulan biasa atau di per minggu juga bisa. Misalnya ada acara keluarga, silaturahmi keluarga ini yang dilaksanakan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan masih banyak lagi, tergantung tentang acara yang akan diadakan oleh keluarga. Nah, di sini ada silaturahmi keluarga tentang di rumah Siti ya, yang diadakan katanya secara setiap bulan atau sebulan sekali. Nah, untuk itu kita baca teks bersama-sama yuk. Ayo. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil yang akan diberi warna coklat, putih, hijau, dan merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman-temannya. Nah, di sini ada Siti dan saudara-saudaranya, ada Ali dan yang lainnya sedang bertukar cerita sambil menikmati kue puding. Nah, Siti dengan antusias menceritakan dongeng tentang ular dan tikus yang tadi yang sudah dibaca sebelumnya. Siti mendapatkan cerita tersebut dari Ali. Ali dapat cerita tersebut dari ayah. Nah, mereka sambil menyantap kue puding. Nah, di sini Siti memotong kue puding menjadi 3 bagian yang sama besar. 3 bagian sama besar itu 1/3 ya. Nah, puding itu dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3 itu dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan yang sama besar. Tadi kan kita sudah belajar 2 potongan yang sama besar. Kalau sekarang itu 3 potongan yang sama besar. Masing potongan itu dibagi 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Puding di samping dipotong menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potongan 1/3 bagian? Ya, karena satu puding dipotong menjadi 3 bagian yang sama atau 1/3, jadi ada 3 bagian. Satu puding dibagi 3, jadi sepertiga. Tadi kita sudah belajar 1/2 dan 1/3. Sudah paham? Sudah? Nah, jika sudah paham, pembelajaran sudah selesai. Nah, untuk agar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan atau baca-baca bukunya ya. Berbanyak-banyak latihan. Oke, siap? Siap. Tadi ada tugas ya, membaca dongeng di videokan. Ya, siap, kerjakan ya. Ya, terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.